Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Tri Wulandari dan rekan saya Kresna Yudo Yovanin. Saya Oktavia Indah Lestari. Saya Devina Firgiani, saya Puspa Cintabi. Saya Muhammad Dalal Albab. Kami di sini ingin mewawancarai salah satu pengusaha tambak lele yang ada di Taman Kalijaga, Kota Cirebon. Stay tune ya teman-teman, jangan lupa dilihat, di subscribe juga. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah bersama salah satu pengelola tambak lele di Taman Kalijaga Permai RW 13. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Indra, Bapak Indra. Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai sekretaris di kelompok usaha bersama FBC Taman Kalijaga. Terus sebagai sekretarisnya ya, Pak? Iya, Berarti di sini ada bagian ketuanya juga. ada. Kita struktur organisasi seperti biasanya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Untuk tambak lele ini dibentuk sejarahnya itu bagaimana ya, Pak? Pertama itu diawali dari dana aspirasi dari Bapak Onosrono Dewan DPR RI ke-8. Beliau memberikan stimulan kita itu berupa bantuan berupa barang, mulai dari material sampai ke bibit lele dan pakannya. Kita dapat 8 kolam. Dapat kolam. Iya, 8 kolam dan semua itu dikerjakan oleh semua. Kalau boleh tahu Pak, ini lahannya ini siapa? Kalau lahan ini awalnya lahan dari Pasum, fasilitas umum di RW 13. Ini dialihkan dari lapangan voli ke peternak lele 13. Untuk tambak lele ini sudah berapa lama, Pak, didirikannya? Per Juni kemarin 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya, kita sudah berjalan 1 tahun, dimulai dari 1 minggu sebelum Lebaran kemarin. Tahun ya Pak. Sekarang sudah masuk ke 1 tahun di bulan Juni kemarin. Kalau boleh tahu nih ya Pak, Ya, ini kira-kira awal mulanya ini ide dari siapa? Apakah dari masyarakat yang langsung bikin usaha ini yuk buat di RW kita gitu? awalnya itu dari Pak RW sendiri yang memberikan info kepada kami ketua RT untuk bantuan maksudnya ada bantuan dari Dewan Provinsi DPR RI maksudnya. Di situ kita dibantu oleh Dewan Kota untuk pengajuan dan alhamdulillah Ya sih ya Pak. di ACC dan terrealisasi dan sampai sekarang berjalan. Untuk modal awalnya itu kan berarti dari dewan tersebut. Iya, kita semua stimulan dari Dinas Pertahanan Pangan Perikanan. Kalau boleh tahu untuk modal awalnya tuh berapa tuh Pak? Waktu diajuin. Kita diberikan stimulan dari pemerintah itu senilai 150 juta dan itu berupa barang. Kita Barang. tidak terima uang. Iya. Barang-barangnya seperti Apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Yang dilihat dia ada di sini aja. Dari kolam Iya, dari kolam, mulai pekerjaan infrastrukturnya, pipanya, sampai dengan pakannya untuk 1 kali panen, bibitnya 42.000 ekor untuk bibit. Ya, nah itu kita besarkan sampai kita ketemu panen. Nah nanti hasilnya kita putar kembali daya itu. untuk hasil tersebut kan pasti ada keuntungannya, Pak ya. Iya. Kisaran berapa, Pak, keuntungan dari panen. panen ini? Kalau keuntungan kita kan memang masih petani awal ya.
Iya. kelompok awal. Jadi di periode pertama itu alhamdulillah kita tidak mendapat keuntungan. Dari awal. Iya, kita tidak mendapat keuntungan karena memang ini kita kan masih baru. Kita belum tahu ritme untuk perjalanan pemeliharaan seperti apa. Tapi alhamdulillah dari periode pertama masuk ke periode kedua itu kita masih ada lebihan 3 jutaan lah. 3 jutaan dari total kurang lebihnya itu 24 juta yang kita terima. 24 juta itu kurang lebih karena kita juga mengalami kegagalan di awal karena kita tidak tahu prosedur. Kita pun ini beralih dari awalnya biovlog, sekarang kita menjadi konvensional. Untuk soal biovlog itu gimana? Nah, di awal itu kita memang diberikan diklat dari Balai Perikanan dari Sukabumi. Hanya diklat ini tidak mumpuni untuk kita mendapat ilmu. Sedangkan secara teorinya kalau biovlog itu kan penggunaan bakteri sebagai pengganti pakan utama. Nah, di sini kita belum memahami. Akhirnya kita dalam periode pertama ini mengalami kegagalan kurang lebih di 12.000 ekor. Jadi pas ngawalin peternakan lele ini masih pada awam semua gitu Awam ya, ilmunya. semua kita nggak punya karena kita basic dari 15 sampai 17 anggota itu memang kita dari basic bukan petani, Iya. kita pekerja. Kira-kira nih Pak, dari Bapak ada motivasi Bapak buat kita sebagai anak muda? Kata-kata motivasi. Motivasinya sih jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba, Jalan aja dulu ya, Pak. jalanin aja karena dengan niat tanpa kita jalani tidak akan berhasil juga. Tapi kalau sudah kita jalani, kita akan tahu permasalahan apa yang ada atau yang sedang kita jalani, dan itu akan menjadi pendewasaan bagi remaja juga nih. Harapannya begitu juga kita di sini. Semua juga kita berdasarkan YouTube, informasi sana sini, termasuk dari dinas. Tapi semua juga tidak langsung instan. Penyakit ini kita coba langsung selesai penyakitnya enggak. Jadi motivasinya ya jangan takut untuk mencoba. Mulai aja dulu. Iya, gagal hal yang biasa. Keberhasilan yang jadi luar biasa. Biasa sih beratnya tuh pas udah gagal, bangunnya lagi tuh berat Pak. Iya, iya kalau gagal, tapi balik lagi ya niatnya kita. Makanya di sini kita alhamdulillah tersupport oleh ketua yang mau gabung dengan mengerti kita Ikut berpartisipasi ya, Pak. betul. Oke, mungkin segitu aja Pak dari Siap. kami. Mungkin Bapak ada mau ditambahin? Ya paling tadi aja motivasi selalu Oke. coba dan mencoba. Tuh, buat Untuk- teman-teman buat teman-teman nih, kalau misalkan mau usaha, mau usaha itu jalan dulu. jalanin aja dulu, nggak boleh pesimis ya Pak, Iya, harus optimis dulu. harus optimis Optimis. dulu. Jangan pesimis. Oke, mungkin Ya. sekian Pak dari kami. Ya, Mungkin penutupan, Dede. Boleh terus aja. Dari saya, kami mau berterima kasih kepada Bapak Indra untuk atas pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha ini didirikan tanggal 30 Juni 2022. Artinya usaha ini sudah setahun berdiri. Modal awalnya didapatkan bantuan dana dari DPR RI sebesar 150 juta dalam bentuk barang. Ketika menjalankan usaha tambak lele ini, ada berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Contohnya, pada awal periode usaha ini mengalami kegagalan dikarenakan tidak menggunakan sistem yang tidak sesuai. Pada awalnya, tambak lele ini menggunakan sistem biovlog, kemudian diubah menjadi sistem konvensional. Sistem konvensional ini ternyata cocok dan untuk diterapkan dan banyak mengalami kemajuan seperti ikan lelenya segar, sehat, serta mendapatkan keuntungan
dari penjualan. Motivasi untuk teman-teman yang baru memulai usaha. Jangan takut mencoba, gagal hal biasa, keberhasilan luar biasa. Jadi harus terus optimis dan jangan pesimis. Terima kasih. Dadah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai UMKM tambak ikan lele di Taman Kalijaga, Cirebon. Setiap UMKM pasti membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui hasil penjualan setiap bulan, mengetahui keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, di video selanjutnya akan membahas tentang laporan keuangan. Sebelum memasuki video tentang laporan keuangan, kita akan membahas tentang akuntansi secara umum terlebih dahulu. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak berkepentingan dalam setiap organisasi maupun perusahaan, baik dalam masyarakat maupun pemerintah. Nah, itu dia pengertian dari akuntansi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke video praktek akuntansi dalam UMKM tambak ikan lele di Taman Kalijaga, Cirebon. Let's go! Studi kasus. Untuk mendirikan usaha ini tidak membutuhkan modal awal karena mendapatkan dana dari Dewan DPR RI kebijakan sebesar 150 juta dalam bentuk barang. Dana yang diberikan ini termasuk ke dalam aset perusahaan. Usaha ini tidak memiliki hutang. Jadi, rumus untuk menghitung modal yaitu modal sama dengan aset dikurangi hutang. Modal sama dengan asetnya 150 juta dikurangi hutangnya 0 sama dengan modal 150 juta rupiah. Rata-rata keuntungan pada UMKM tambak ikan lele di Taman Kalijaga selama satu periode mulai dari bulan Juli 2022 sampai bulan Juni 2023 yaitu rata-rata keuntungan pada bulan Juli dan Agustus 2022 sebesar 0%. Karena pada awal periode ini tidak mendapatkan keuntungan sehingga hasilnya 0%. Kemudian pada bulan September dan Oktober pada tahun 2022 perkiraan rata-rata keuntungan yang didapatkan sebesar 53%. Kemudian pada bulan November dan Desember pada tahun 2022, perkiraan rata-rata keuntungan yang didapatkan sebesar 47%. Kemudian pada bulan Januari dan Februari 2023, perkiraan rata-rata keuntungan yang didapatkan sebesar 63%. Kemudian pada bulan Maret dan April 2023, perkiraan rata-rata keuntungan yang didapatkan sebesar 75%. Dan terakhir, pada bulan Mei dan Juni 2023, perkiraan rata-rata keuntungan yang didapatkan sebesar 87%. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata keuntungan pada UMKM tambak ikan lele di Taman Kalijaga rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan, walaupun pada bulan November dan Desember mengalami penurunan yaitu sebesar 47%, tetapi setelah bulan Desember berakhir, kenaikan rata-rata keuntungan pada UMKM ini mengalami kenaikan terus-menerus sampai pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar 87%. Sebelum memasuki ke video pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi, terdapat beberapa istilah-istilah akuntansi yang akan muncul, seperti istilah aktiva. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Istilah pasiva. Pasiva adalah semua kewajiban dan ekuitas yang masuk dalam daftar terhutang atau kewajiban perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun tidak. Selanjutnya ada istilah aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau siklus akuntansi. Contohnya, kas, surat berharga,
piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian ada istilah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bersifat tetap dan digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, peralatan, tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya ada istilah kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Kemudian ada istilah ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Selanjutnya ada istilah pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan jasa atau fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Kemudian ada istilah biaya. Biaya adalah sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Neraca atau balance sheet adalah salah satu laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan aset perusahaan, kewajiban, aset bersih perusahaan yang dibuat dan disajikan setiap bulan, triwulan, tahunan, atau sesuai dengan frekuensi waktu pelaporan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dari laporan neraca. Selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan cara membuat laporan neraca. Caranya yang pertama, kita tulis nama UMKM yang diwawancarai. Nah, di sini kami mewawancarai UMKM Tambak Ikan Lele Taman Kalijaga Cirebon. Lalu kita tulis nama laporan yang ingin dibuat. Nah, di sini kami ingin membuat laporan neraca, maka kita tulis neraca. Di bawahnya ada tulisan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023, yang artinya di sini kami mengambil sampel bahwa laporan neracanya terjadi pada bulan Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Untuk laporan neraca sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori aktiva dan kategori pasiva. Untuk kategori aktiva terbagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Di aktiva lancar ada kas sebesar 500.000, perlengkapan sebesar 800.000, jadi total aktiva lancarnya sebesar 1.300.000. Untuk aktiva tetap ada tanah sebesar 40 juta, peralatan sebesar 108.700.000, sehingga total aktiva tetap sebesar 148.700.000. Jadi total aktiva keseluruhannya yaitu dari total aktiva lancar 1.300.000 ditambah total aktiva tetap sebesar 148.700.000, maka total aktivanya sebesar 150 juta. Kemudian untuk kategori pasiva ada kewajiban dan ekuitas. Kewajibannya ada utang dagang. Nah, pada UMKM ini tidak mempunyai utang sehingga utang dagangnya kosong, sehingga total kewajibannya juga kosong. Lalu ekuitas. Di ekuitas ada modal sebesar 150 juta. Jadi modal untuk mendirikan usaha tambak ikan lele ini membutuhkan modal sebesar 150 juta. Maka ditulis modalnya 150 juta. Jadi total ekuitasnya sebesar 150 juta. Sehingga total pasifanya sebesar 150 juta. Nah, untuk laporan neraca sendiri antara aktiva dengan pasiva harus sama. Kebetulan pada UMKM ini total aktiva sebesar 150 juta dan total pasiva sebesar 150 juta, yang artinya
total aktiva dengan pasifanya sudah balance atau sama, sehingga laporan ini bisa dikatakan sebagai laporan neraca. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara membuat dan menghitung laporan neraca. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mempraktikkannya secara langsung dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, jadi cara membuat laporan neraca dengan menggunakan Microsoft Excel, langkah pertamanya yaitu kita ketik nama UMKM yang diwawancarai. Nah, di sini UMKM yang kami wawancarai bernama Tambak Ikan Lele Taman Kalijaga Cirebon. Maka di sini kita ketik Tambak Ikan Lele Taman Kalijaga Cirebon. Kemudian di bawahnya kita ketik nama laporan yang ingin dibuat. Nah, di sini kami akan membuat laporan neraca, maka kita ketik neraca. Kemudian di bawahnya kita ketik untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023. Nah, seperti pada video sebelumnya, bahwa di sini kami mengambil sampel laporan neracanya pada bulan Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan laporan neraca, saya akan membereskan dari judul ini, soalnya ini kan masih acak-acakan dan saya akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Nah, untuk cara menggabungkan beberapa kolom menjadi satu, contohnya di sini saya akan menggabungkan kolom C sampai ke kolom F. Caranya tinggal kita blok dari kolom C ke kolom F, lalu klik RJN Center yang ini kita klik. Nanti otomatis akan tergabung dengan sendirinya. Nah, untuk judulnya saya akan membuatnya menjadi tebal. Caranya tinggal ini klik yang B, atau bisa juga dilakukan melalui Ctrl B atau Ctrl B. Yang neraca juga sama, kita RJN Center, kemudian di bold. Yang periode juga sama, di bold, RJN Center. Oke. Nah, seperti di video sebelumnya, bahwa di laporan keuangan itu ada dua kategori, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, untuk aktiva sendiri kita ketik di sebelah kiri, dan untuk pasifanya kita ketik di sebelah kanan. Ada yang tahu nggak sih kenapa aktiva diletakkan di sebelah kiri sedangkan pasiva diletakkan di sebelah kanan? Oke, di sini saya akan menjelaskan yang aktiva terlebih dahulu. Nah, aktiva sendiri itu merupakan suatu harta atau aset. Untuk harta atau aset ini jika bertambah diletakkan di sebelah debit. Nah, sedangkan pasiva ini merupakan suatu hutang atau kewajiban. Nah, untuk hutang atau kewajiban ini jika bertambah diletakkan di sebelah kredit. Oleh karena itu aktivanya ditulis di sebelah kiri atau debit, sedangkan pasifanya diletakkan di sebelah kanan atau kredit. Oke, di sini saya akan menjelaskannya aktivanya dulu. Di aktiva kan ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pertama kita ketik dulu aktiva lancar. Di aktiva lancar ada kas sebesar 500.000. Nah, di sini kan nilai rupiahnya tidak ada nilai rupiah, tidak ada nominalnya, dan ini juga akan membingungkan para pembacanya, jadi nanti akan sulit dibaca. Nah, untuk memudahkannya kan kita harus menuliskan rupiah di depannya supaya mudah dan jelas dibacanya. Caranya yaitu tinggal kita klik yang B, nanti otomatis akan berblok semuanya sampai ke bawah. Nah, terus kita pilih yang ini yang gambar uang atau accounting number format, kita klik saja. Nah, di sini tapi di sini ada 2 0 di belakang koma. Untuk menghilangkannya caranya tinggal klik yang ini atau di flash desimal sebanyak 2 kali, karena kita akan menghilangkan 2 0 di belakang koma. Selanjutnya ada perlengkapan.
sebesar 800.000. Lalu kita ketik di sini total aktiva lancar. Nah, untuk menghitung total aktiva lancar, caranya ketik sama dengan, lalu kita klik nominal yang ada di akun kas, kemudian ketik tambah, lalu kita klik nominal yang ada di akun perlengkapan, lalu enter. Nah, untuk Excel sendiri nanti hasilnya akan otomatis muncul dengan sendirinya, jadi kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa total aktiva lancarnya sebesar 1.300.000. Oke, selanjutnya masuk ke aktiva tetap. Di aktiva tetap ada kata sebesar 40 juta, kemudian peralatan sebesar 108.700.000, lalu total aktiva tetap. Untuk menghitung total aktiva tetap, caranya sama dengan total aktiva lancar, yaitu kita ketik sama dengan, lalu klik nominal yang ada di akun dana, terus diklik tambah, lalu klik nominal yang ada di akun perlengkapan, kemudian enter. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Di sini dapat diketahui bahwa total aktiva tetapnya sebesar 148.700.000. Lalu di sini ketik total aktiva keseluruhan. Untuk menghitung total aktiva keseluruhan, caranya ketik sama dengan, lalu kita klik total aktiva lancar, kemudian ditambah, klik total aktiva tetap, kemudian enter. Nah, di sini dapat diketahui bahwa total aktiva keseluruhannya sebesar 150 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasiva. Di pasiva ada kewajiban. Di kewajiban ada utang dagang. Nah, seperti ada video sebelumnya bahwa UMKM tambak ikan lele Taman Kalijaga Cirebon ini tidak memiliki utang, maka utangnya kita ketik kosong atau 0. Nah, ini sama aja yang kita pilih yang ini, quantity number format, supaya lebih jelas dan paham bahwa ini bentuk mata uangnya rupiah. Lalu di sini kita ketik total kewajiban. Total kewajiban sama dengan klik utang dagangnya. Selanjutnya ada ekuitas. Di ekuitas ada modal sebesar 150 juta. Ekuitas sama dengan klik di modal. Oke, jadi total ekuitasnya sebesar 150 juta. Kemudian kita akan menghitung total pasiva. Untuk menghitung total pasiva, caranya sama dengan kita akan menghitung total aktiva, yaitu ketik sama dengan, kemudian klik total kewajiban, ditambah, klik total ekuitas, kemudian enter. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa total pasifanya sebesar 150 juta. Nah, seperti pada video sebelumnya, bahwa laporan neraca itu antara kolom aktiva dengan kolom pasiva harus balance atau sama. Yang namanya akuntansi juga pasti semuanya harus balance antara debit dengan kredit. Nah, di sini sudah balance. Total aktiva di sebelah debitnya 150 juta dan total pasiva di sebelah kreditnya 150 juta. Maka laporan ini sudah bisa dikatakan sebagai laporan neraca. Nah, di sini kan bentuk laporan neracanya masih polos. Nah, di sini saya akan menambahkan border supaya kelihatannya enak dan lebih menarik. Caranya di blok.
Dari sini kita klik, tinggal tarik aja, kemudian pilih yang ini nih. Lalu kita bisa memilihnya bordernya mau pakai border yang mana. Di sini saya akan menggunakan offset border. Offset border itu bordernya hanya ada di pinggir-pinggirnya saja, jadi tidak semuanya ada border. Nah, di sini saya pakainya offset border semua. Lalu di sini saya akan mewarnainya. Pilih ini, yang ini file color, bisa diwarnai sesuka yang kita suka. Di sini saya akan menggunakan warna kuning. Hanya di sininya menggunakan warna abu. Oke. Nah, di sini kan masih belum ada garis itu supaya untuk mempertegas bahwa ini merupakan suatu perhitungan. Kita bisa menambahkan border tambahan, tinggal pilih aja yang namanya bottom double border. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Di sini bisa menandakan bahwa ini merupakan sebuah penegasan bahwa ini merupakan suatu perhitungan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan yang tadi, dan juga bisa ditambahkan lagi. Nah, jika sudah seperti ini kan cara pembacaannya lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, jadi seperti itu cara membuat laporan neraca dengan menggunakan Microsoft Excel. Laporan laba rugi atau income statement adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun ataupun 1 kuartal. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dari laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan cara membuat laporan laba rugi. Cara membuat laporan laba rugi sendiri, caranya hampir sama seperti membuat laporan neraca. Yaitu langkah pertama kita tulis nama UMKM yang diwawancarai. Nah, di sini kami mewawancarai UMKM Tambak Ikan Lele Taman Kalijaga Cirebon. Kemudian di bawahnya kita tulis nama laporan yang ingin dibuat. Nah, di sini kami ingin membuat laporan laba rugi, maka kita ditulis laporan laba rugi. Selanjutnya di bawah ada tulisan periode 30 Juni 2023, yang artinya di sini kami mengambil sampel bahwa laporan laba ruginya terjadi pada bulan Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Untuk laporan laba rugi sendiri terdapat 2 kategori, yaitu kategori pendapatan dan biaya-biaya. Untuk kategori pendapatan sendiri ada penjualan bersih sebesar 75 juta, dan untuk kategori biaya-biaya terdiri dari biaya bibit ikan lele sebesar 19.500.000, biaya angkut sebesar 900.000, biaya pakan ikan sebesar 13.500.000, biaya pemeliharaan ikan sebesar 1.140.000, biaya vitamin sebesar 34.800.000, biaya konsumsi atau pengganti biaya gaji sebesar 1.500.000. Nah, di sini kami ingin menjelaskan biaya konsumsi sebagai pengganti biaya gaji terlebih dahulu. Kebetulan di sini UMKM yang kami wawancarai itu tidak ada biaya gaji. Jadi si pihak pemilik tambak ikan lelenya ini cuman mengasih biaya konsumsi untuk para pekerjanya. Maka kami tulis di sininya biaya konsumsi. Nah, untuk menghitung total biaya-biayanya yaitu tinggal kita jumlahkan semua dari biaya bibit ikan lele, biaya angkut, biaya pakan ikan, biaya pemeliharaan ikan, biaya vitamin, dan biaya konsumsi. Sehingga didapatkan total biaya-biayanya sebesar 71.340.000. Nah, untuk mengetahui laba atau ruginya yaitu dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya-biaya.
Di sini total pendapatannya sebesar 75 juta dan total biaya-biayanya sebesar 71.340.000. Karena total pendapatan lebih besar dari total biaya-biaya, maka UMKM ini mendapatkan laba. Sehingga UMKM tambak ikan lele pada bulan Juni 2023 mendapatkan laba bersih sebesar 3.660.000. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara membuat dan menghitung laporan laba rugi. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mempraktekannya secara langsung dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langkahnya itu hampir sama dengan kita membuat laporan neraca dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama yang sudah pasti dilakukan yaitu ketik nama UMKM yang diwawancarai. Nah, di sini kami mewawancarai UMKM tambak ikan lele Taman Kalijaga Cirebon. Maka diketik tambak ikan lele Taman Kalijaga Cirebon. Kemudian di bawahnya ketik nama laporan yang ingin dibuat. Nah, pada kali ini kami ingin membuat laporan laba rugi, maka ketik laporan laba rugi. Nah, untuk di bawahnya kita ketik periode 30 Juni 2023. Seperti pada video sebelumnya bahwa di sini kami mengambil laporan laba ruginya terjadi pada periode 30 Juni 2023. Sebelum itu saya akan merapikan terlebih dahulu judulnya ininya. Caranya sama seperti kita membuat laporan neraca. Kita merge and center dulu, kemudian di bold. Yang ini juga sama, merge and center di bold. Oke. Nah, untuk laporan laba rugi kan ada dua kategori, yaitu pendapatan dan biaya-biaya. Oke, yang pertama itu kita ketik dulu pendapatan. Untuk pendapatan yaitu ada penjualan bersih. Penjualan bersihnya sebesar 75 juta. Sini kita menggunakan accounting, format accounting. Ini juga sama, format accounting. Nah, untuk penjualan bersih itu kita letakkan di sebelah sini. Kemudian ada biaya-biaya. Di biaya-biaya ada biaya bibit ikan lele sebesar 19.500.000. Nah, di sini sebelum melanjutkan biaya-biayanya, saya akan menjelaskan dulu kenapa penjualan diletakkan di sebelah sini dan biaya diletakkan di sebelah sini. Oke. Yang pertama, penjualan diletakkan di sebelah kanan dan biaya diletakkan di sebelah kiri. Seperti pada video sebelumnya yang berkaitan dengan laporan neraca, bahwa yang diletakkan di sebelah kiri itu merupakan debit dan yang di sebelah kanan itu merupakan kredit. Jadi penjualan itu jika bertambah diletakkan di sebelah kredit, sedangkan biaya jika bertambah diletakkan di sebelah debit. Oke, selanjutnya kita akan mengisi biaya yang kedua, yaitu ada biaya angkut sebesar 900.000. Kemudian ada biaya pakan ikan sebesar 13.500.000. Kemudian ada biaya pemeliharaan ikan sebesar 1.140.000. Kemudian ada biaya vitamin
sebesar 34.800.000. Dan terakhir ada biaya konsumsi pengganti biaya gaji. Nah, untuk biaya konsumsi sebagai biaya pengganti gaji seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa UMKM tambak ikan lele ini tidak membiayai gaji kepada karyawannya, tetapi mengasih biaya ke karyawannya itu berupa konsumsi makanan dan minuman. Nah, untuk biaya konsumsinya yaitu sebesar 1.500.000. Lalu di sini total biaya. Untuk menghitung total biaya yaitu kita menggunakan rumus SAM, sama dengan SAM kemudian kurung buka, lalu kita blok dari nominal yang ada di biaya bibit ikan lele sampai ke biaya konsumsi, kemudian kita kurung tutup lalu enter. Di sini dapat diketahui bahwa total biayanya yaitu 71.340.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu fungsi dari SAM. Fungsi dari SAM ini untuk menjumlahkan ini total biaya-biayanya. Jadi untuk mempercepat itu rumusnya dengan menggunakan SAM. Kalau caranya manual seperti ini juga bisa, cuman kalau seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu gunakanlah rumus SAM supaya lebih cepat dan lebih efisien. Oke. Nah, di sini kan total pendapatannya sudah diketahui yaitu sebesar 75 juta dan total biaya-biaya sebesar 71.340.000. Oke. Pada laporan laba rugi yang ini kan total penjualan atau pendapatannya lebih besar daripada total biaya-biayanya. Maka perusahaan ini mendapatkan laba. Jadi cara menghitung labanya yaitu sebesar sama dengan total penjualan atau total pendapatan kita klik, kemudian kita kurangin dengan total biaya-biaya. Nah, enter. Nah, di sini dapat diketahui bahwa UMKM tambak ikan lele Taman Kalijaga memperoleh laba bersih sebesar 3.660.000. Nah, sebagai contoh, kita akan membuatnya ini sebagai rugi. Untuk rugi berarti total pendapatan atau penjualannya itu harus lebih kecil daripada biaya-biayanya. Contohnya, di sini misal penjualannya sebesar 60 juta. Tuh, maka di sini perusahaannya akan rugi sebesar 11.340.000. Pokoknya untuk menghitung laba atau ruginya yaitu dengan cara total pendapatan dikurangin dengan biaya-biaya. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka laba. Jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka rugi. Oke, di sini kan seperti biasa laporannya masih polos. Nah, di sini saya akan menambahkan border supaya lebih bagus dan enak dilihat. Akan berwarna juga warna kuning, dan ininya warna abu-abu. Oke, di sini bisa ditambahkan border tambahan yaitu bottom double border di sini juga. Oke, jadi seperti itu cara membuat laporan laba rugi dengan menggunakan Microsoft Excel. Dari video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan secara manual membutuhkan waktu pencatatan yang lebih lama, sering terjadinya kesalahan, dan terjadinya human error. Sedangkan pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel dapat mempermudah pencatatan laporan keuangannya menjadi lebih cepat dan otomatis. Bisa membuat grafik sehingga tahu perkembangan usaha setiap bulannya, serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk mendukung kegiatan UMKM diperlukan adanya laporan keuangan, yaitu
laporan laba rugi. Gunanya yaitu untuk merangkum berapa aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan, serta untuk melihat perkembangan apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Ya, Moments later. Moments later. Moments later. Majuan nggak serius? cepet deh. Wow, Kik udah di video jadi. Ulul, kok nggak bisa berhenti, Lul? Ya, ini kepencet kali irangnya. Moments later. Ya, ini kepencet kali irangnya. Ira kepencet nih. Pencet. Moments later. Saya Puspa Cinta Abi. Allah jauh. Kata dua, weh. Nice. Senyum dong.